Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati? Pertanyaan itu terucap dari mulut Nabi Uzair ketika melihat sebuah kota hancur tanpa penghuni. Inilah kisah Nabi Uzair yang tidur selama 100 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Raja Bukhtanasar dari Babilonia menyerang Bani Israel dengan pasukan berjumlah 600.000 panji, ia berhasil menawan sejumlah besar kaum Bani Israel, termasuk Uzair, salah seorang ulama mereka. Kemudian Bukhtanasar membawa mereka ke negeri Babilonia. Setelah Uzair kembali dari Babilonia dan memasuki kota yang telah roboh tembok-tembok bangunannya, ia turun dari keledainya untuk beristirahat, lalu mengikat keledainya di sebuah pohon. Setelah itu ia berkeliling ke seluruh kota tersebut, namun tidak melihat seorang pun manusia. Ia pun merasa heran, lalu berkata dalam hatinya, bagaimana Allah akan menghidupkan semua ini setelah semuanya mati? Uzair kemudian memetik buah tin dan anggur, membuat minuman dari perasan anggur, lalu meletakkan buah yang tersisa ke dalam keranjang, dan menyimpan sisa minumannya di dalam kendi. Kemudian ia tertidur. Allah pun mematikannya sewaktu ia tidur, selama 100 tahun. Pada saat itu, ia masih berusia muda, dan kematiannya disembunyikan oleh Allah dari pandangan manusia, binatang buas, maupun burung-burung. Setelah 100 tahun, Allah menghidupkan kembali Nabi Uzair. Lalu dari langit terdengar suara yang memanggil, "Hai Uzair, berapa lama engkau tinggal setelah matimu?" Uzair yang terkejut menjawab, 1 hari. Namun setelah melihat matahari yang belum sepenuhnya terbenam, ia berkata lagi, atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makananmu, buah tin, anggur, dan perasan anggurmu, semuanya masih sama, tidak berubah. Uzair pun memandang makanannya, dan benar saja, buah tin dan anggur itu masih utuh, seolah baru saja dipetik. Allah berfirman lagi, lihatlah keledaimu. Uzair pun menoleh, dan ternyata keledainya telah menjadi tulang belulang yang hancur berantakan. Setiap ruasnya tercerai-berai. Tiba-tiba terdengar suara yang menggema, hai tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya aku meniupkan roh ke dalam tubuhmu. Maka dengan kuasa Allah, tulang belulang itu tersusun kembali, setiap ruasnya menyatu. Otot-ototnya terpasang, daging tumbuh menutupi tulang, kulit menutupinya, dan rambut pun mulai tumbuh. Lalu, dengan izin Allah, roh ditiupkan kembali ke dalam tubuh keledai itu. Dalam sekejap, keledai tersebut bangkit berdiri dan mengeluarkan suara ringkikan. Uzair pun bersujud sambil berkata, aku yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah 70 tahun dari kematian Uzair, Allah memberikan kekuasaan kepada seorang raja Persia. Raja itu datang bersama pasukannya, lalu membangun kembali Baitul Maqdis dan menjadikannya lebih indah dari sebelumnya. Allah juga mengembalikan kaum Bani Israel yang tersisa, sehingga mereka kembali meramaikan Baitul Maqdis selama 30 tahun, hingga jumlah mereka hampir sama seperti semula. Selama itu, Uzair masih disembunyikan dari pandangan manusia, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Setelah 100 tahun, Allah menghidupkan mata Uzair, meski tubuhnya masih mati. Kemudian Allah menghidupkan kembali seluruh jasadnya. Uzair lalu memasuki Baitul Maqdis. Kaum Bani Israel pun mengenang cerita nenek moyang mereka bahwa Uzair telah meninggal di Babilonia, dibunuh oleh Raja Bukhtanasar bersama puluhan ribu orang yang pandai membaca Taurat. Mereka tidak mengetahui bahwa Uzair masih hidup, bahkan ia hafal Taurat dengan sempurna. Uzair memperbarui Taurat dengan mengimlakannya, dan tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Taurat lama yang tersisa kemudian dibandingkan dengan hafalan Uzair, dan ternyata tidak ada perbedaan sedikit pun. Melihat keajaiban ini, kaum Bani Israel berkata, Uzair adalah anak Allah. Demikianlah kisah tentang Uzair yang dihidupkan kembali setelah 100 tahun, dan kisah tentang Taurat yang tetap terjaga tanpa perubahan.